Oke, sekarang kita mencoba membahas tentang belajar pada seorang anak atau bagaimana belajar itu terjadi pada seseorang. Bukan hanya anak-anak sebenarnya, tapi kita yang orang yang sudah dewasa juga. Mungkin sebagian orang beranggapan bahwa belajar itu berkaitan dengan membaca, menulis, berhitung, ataupun IPS, fisika, dan seterusnya. Tapi sebenarnya ada hal menarik yang harus kita ambil dari proses kegiatan belajar itu, bahwa di sini sangat berkaitan erat dengan bagaimana kita menangkap, kemudian mengolah dan menggunakan informasi yang kita dapatkan dari lingkungan kita. Itulah sebenarnya yang kita maknai sebagai belajar. Kita tangkap, kita olah, dan kita gunakan informasi-informasi yang tersedia di sekitar lingkungan kita. Nah, sekarang kita bawa ke dalam konteks sekolah. Di sekolah kita belajar, tapi itu lebih dispesifikkan berkaitan dengan membaca, menulis, berhitung. Mungkin itu adalah aspek akademik dasar, tapi nanti akan ada mata pelajaran yang banyak yang harus kita pelajari. Tapi sebenarnya juga berkaitan dengan hal yang tadi. Kalau kita ambil kesimpulannya, dia tetap menerima, mengolah, dan juga menggunakan informasi. Sebagai contoh, kita belajar membaca, kita belajar menulis, kita belajar berhitung. Di sana kita menerima informasi yang berkaitan. Kalau berkaitan dengan belajar, kita menerima informasi berkaitan dengan penggunaan simbol bunyi atau pemahaman terhadap simbol bunyi. Simbol bunyi ini kita katakan sebagai huruf. Nanti huruf itu ketika dirangkai dia akan menjadi kata, kata dirangkai akan menjadi kalimat, kalimat dirangkai akan menjadi teks bacaan, dan seterusnya. Itu yang berkaitan dengan simbol. Nah, di sini di dalam belajar kita menerima informasi dari simbol itu, baik yang kita baca ataupun yang kita dengar. Itu yang kita lakukan selama ini. Sehingga yang kita baca, yang kita dengar, kita olah. Kemudian kita gunakan informasi yang kita dapatkan dari bacaan ataupun dari pendengaran kita. Itu adalah proses belajar. Kemudian kalau dalam matematika juga demikian. Kita melihat simbol-simbol angka, kita mendengar simbol-simbol angka, atau kita menggunakan simbol-simbol angka seperti uang. Itu untuk kita dapatkan informasinya, kemudian kita olah dan kita gunakan. Seperti itulah belajar. Informasi itu kita terima, semua yang ada di lingkungan kita adalah informasi. Kalau kita dalam kelas mungkin informasi berupa tulisan, berupa gambar, atau berupa penjelasan dari guru gitu. Tapi sebenarnya apapun yang ada di lingkungan kita itu adalah informasi yang bisa kita tangkap melalui indera kita, apakah itu indera visual yang berkaitan dengan penglihatan, indera pendengaran kita, indera perasa, penciuman, dan juga indera perabaan. Itu adalah informasi itu kita terima melalui indera kita itu. Sehingga kita mengatakan modalitas yang harus dimiliki oleh seseorang di dalam belajar adalah indera tadi, atau alat-alat yang nanti berguna sebagai pintu masuknya informasi ke dalam otak kita berkaitan dengan penglihatan dan pendengaran. Dua hal ini akan sangat memegang peranan yang sangat vital dalam kehidupan atau dalam proses belajar. Akan tetapi di sini mungkin para ahli ada melakukan penelitian, mereka mengatakan bahwa 80% manusia mendapatkan informasi dari penglihatan, sementara 17%-nya dari pendengaran. Jadi mungkin agak terbayang bagi kita betapa sulitnya teman-teman kita yang tidak bisa melihat atau mengalami hambatan penglihatan di dalam mendapatkan informasi visual. Nah, tapi ada atau bisa kita konversi atau bisa dialihkan, kehilangan dari penglihatan ini bisa dialihkan kemampuannya atau mendapatkan informasinya melalui kemampuan mendengarnya atau berupa auditorinya. Begitupun yang mengalami hambatan dari segi pendengaran, sehingga informasi yang bersifat auditori dia kesulitan, tapi masih bisa dioptimalkan di kemampuan visualnya. Nah, di sini kita tarik kesimpulan bahwa ketika seseorang mengalami hambatan atau tidak memiliki kesempurnaan di dalam aspek yang berkaitan dengan dua tadi, apakah itu visual dan juga auditori, penglihatan dan pendengaran, maka mungkin akan membuat atau memberikan dampak atau menjadi dampak atau menjadi penyebab
anak ini nanti akan berkemungkinan akan mengalami hambatan di dalam belajar. Nah itu. Kemudian selain itu, hal yang paling penting lagi adalah proses atensi, di mana ketika seseorang memiliki penglihatan yang bagus, seseorang memiliki pendengaran yang bagus, kecerdasannya bagus, kemampuan bahasanya bagus, tapi atensinya tidak ada atau rentang perhatiannya tidak ada di dalam proses belajar, maka bisa kita katakan dia tidak bisa memperoleh atau hanya sedikit memperoleh informasi yang disampaikan dalam belajar. Itu adalah hal yang mungkin sekarang kalau bagi bapak dan ibu guru yang mengajar di kelas sangat-sangat merasakannya. Mungkin ketika ibu dan bapak guru menjelaskan pembelajaran di kelas, tapi anaknya tidak memperhatikan. Jadi anak-anaknya sibuk ngobrol, tentu tidak ada perhatian terhadap pembelajaran, maka informasi yang ibu dan bapak guru sampaikan menjadi sia-sia atau tidak bisa ditangkap oleh anak itu. Jadi itu juga menjadi modalitas yang sangat penting dimiliki oleh seorang anak. Nah, selain dari itu, nanti ketika informasi ini sudah diterima oleh indera kita, baik itu penglihatan, kemudian pendengaran, dan ada atensi di situ, ada rentang perhatian yang cukup untuk mendapatkan informasi itu, maka informasi yang tadi sudah kita dapatkan itu akan dipersepsi dan mungkin nanti setelah itu baru dia diproses di dalam kognitif kita, diproses dalam memori jangka pendek, dan kemudian jika itu dibutuhkan dan diperlukan secara terus-menerus, maka dia akan tersimpan di memori jangka panjang. Tapi ketika informasi itu kita merasa tidak membutuhkannya, maka dia akan lupa. Sebagai contoh, salah satu contoh informasi yang bertahan dalam jangka waktu lama adalah bagaimana cara kita menggunakan uang. Karena uang ini selalu kita gunakan sehingga kita tidak pernah lupa cara dan hitung-hitungan tentang uang. Akan tetapi contoh yang lain adalah berkaitan dengan kita memahami rumus matematika, contohnya 2x ditambah 2y sama dengan titik-titik. Nah, bagi sebagian orang karena itu tidak sering digunakan dan bagi dia tidak penting, maka informasi itu biasanya akan hilang atau dia hanya sampai di memori jangka pendek dan kemudian lama-kelamaan akan hilang.